Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik, Bapak, Ibu, sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh besar Kau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Setia. Pada waktu kami tidak setia kepada Tuhan, Engkau tetap setia kepada kami. Pada waktu kami sering melupakan Tuhan dan mengandalkan diri kami, Engkau selalu ada dan mengingatkan kami. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapak, untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini, kami mau dengar-dengaran suara Tuhan, berbicaralah Engkau Bapak, seluas-luasnya dalam hati roh kami Tuhan. Agar kami boleh semakin mengerti akan begitu besar kasih-Mu, akan begitu indah rancangan-Mu dalam kehidupan kami ini. Kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan yang memberikan kesabaran. Bagi mereka juga yang mengalami pergumulan hidup yang lain, ekonomi, ataupun hubungan dengan pasangan atau yang lain. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberikan jalan keluar dan hikmat marifat buat mereka. Kami serahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Kesetiaan sejati. Kesetiaan sejati, itulah judul kita. Landasan firman diambil dari Amsal 19 ayat 22 yang berbunyi, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Seorang kakek nampak terburu-buru ketika turun dari mobil umum untuk memasuki sebuah klinik. Kebetulan pagi itu pasien cukup ramai, sehingga mereka harus sabar menunggu giliran. Kakek itu duduk di ruang tunggu sambil sesekali melihat jamnya. Ketika tiba gilirannya untuk diperiksa, saya bertanya ramah, apakah kakek ada janji? Nampaknya kakek terburu-buru ya. Saya menanyakan itu sambil membuka perban yang menutupi jempol tangan kanannya. Ternyata lukanya sudah kering dan perban boleh dilepas. Kakek pun menjawab, saya harus ke panti jompo untuk menemani istri saya makan siang, seperti yang biasa saya lakukan, katanya. Oh, apakah istri kakek akan marah kalau kakek datang terlambat? Tanya saya. Oh tidak, sekitar 5 tahun belakangan ini dia mengidap penyakit Alzheimer dan dia tidak mengenal saya lagi, jawab sang kakek. Kalau begitu, apa gunanya kakek datang ke sana? Tanya saya lagi. Biarpun ia tidak mengenal saya lagi, tetapi saya mengenal dia. Dia adalah istri saya dan keadaan tidak akan dapat mengubah apa-apa dalam hubungan kami. Jawab si kakek mantap. Saya melanjutkan membersihkan jempolnya dan tanpa terasa air mata membasahi pipi saya. Saya dan semua orang pasti mendambakan cinta kasih dan kesetiaan yang sedemikian besar dari sang kakek. Saya juga mengingat orang tua saya yang begitu setia dengan pasangannya. Setiap hari mereka mengobrol sambil minum kopi di teras. Dan juga ayah saya juga membukakan pintu jika ke gereja, pintu mobil untuk mama saya. Begitu besar kasih dan kesetiaan yang ditunjukkan pasangan ini sebagai role model buat kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesetiaan merupakan salah satu kualitas karakter yang dicari di dalam diri seseorang pasangan suami istri. Pasangan suami istri Kristen harus terus menjaga, bahkan mengembangkan kesetiaan terhadap pasangannya. Kesetiaan tidak didasarkan pada keadaan atau pada keuntungan yang akan kita dapatkan. Jika kesetiaan didasarkan pada keuntungan yang akan kita peroleh dari pasangan,
Bagaimana kita bisa setia ketika suami atau istri tidak bisa lagi memberikan nafkah atau ketika ia tidak bisa lagi berbuat apa-apa, mungkin karena sakit. Setia merupakan kewajiban, karena Tuhan menginginkan agar anak-anaknya setia. Lagi pula, ketika kita memutuskan untuk menikah dengan seseorang, itu berarti kita juga sudah memutuskan untuk setia kepadanya sampai maut memisahkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dewasa ini begitu banyak pasangan suami istri yang tidak lagi setia kepada pasangannya. Yang tidak lagi mau dengar-dengaran dengan pasangan. Kesetiaan tersebut sudah mulai terkikis karena berbagai faktor. Mungkin saja katakanlah karena tempat yang berjauhan akibat pekerjaan. Mungkin juga karena keadaan ekonomi. Mungkin juga karena rasa bosan melihat tetangga yang dirasakan lebih baik dari dirinya. Tetapi apapun yang kita kemukakan alasannya, kita harus tetap setia terhadap pasangan. Kesetiaan sejati adalah kesetiaan yang tidak bersyarat. Tidak menyesali apapun dan rela menerima apa yang terjadi dalam perjalanan hidup bersama pasangan. Memiliki kesetiaan hati untuk mengasihi apa dan bagaimanapun keadaannya. Bapak Ibu, jika saat-saat ini kesetiaan dan kasih Anda terhadap pasangan sudah mulai luntur, mintalah agar Tuhan menjamah hati Anda. Tuhan yang setia adanya akan menambahkan kekuatan dan kemampuan bagi Anda untuk selalu setia. Tuhan, mampukan aku menjadi suami atau menjadi istri yang setia terhadap pasanganku. Penuhi hatiku dengan kesetiaan dan kasih sejati terhadap pasanganku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kesetiaan lahir dari kasih yang tulus, serta komitmen terhadap kebahagiaan bersama. Bapak Ibu, selamat melakukan kasih, selamat melakukan kesetiaanmu terhadap pasanganmu yang melampaui segala hal. Tuhan memberkati. Amin. Amin.